Terberkuasa apa Wata kau elembana Kau fonga walo Nonara eurevo Nonara eurevo Aku anak kalau Jodohku kau bawa walo Ate aku neka Watalong gombana Iwa alosala Iwa alosala Aku piu kau bana Nua te masa Nua te masa Halo Sobat Milenial semua, bersama lagi dengan saya Muhammad Sibriadin Porake MSPR di channel Milenial Spirit Positive Room Podcast. Dan saat edisi ini saya bersama seorang penyanyi legend. Bagi saya seorang legend untuk Kabupaten Ende, dan memang karya-karyanya sudah sering kita dengar dan sangat ada di telinga kita untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Dan lagu pertama tadi walaupun sedikit tapi sudah memberi gambaran siapa sih sebenarnya yang kita tamu yang saya undang untuk edisi kali ini dengan saya. Dia adalah masih saya panggil Eja saya, Eja Oman Awaludin, yang memang bisa dikatakan musisi yang punya nama lah di Ende, dan bahkan karya-karyanya bisa sampai ke luar negeri kalau saya tidak salah. Ya walaupun ya keluarga kita yang merantau TKW di Singapura, TKW di Malaysia, bahkan di Arab Saudi juga sering mendengar hasil karya-karya beliau. Dan saya mengundang Eja Oman mungkin untuk sedikit bercerita tentang bagaimana sih musisi Kabupaten Ende sendiri, dan bagaimana track record dia selama awal karir mulai dia, dan ke depan seperti apa yang akan beliau rencanakan, dan dapat membawa sesuatu atau memberi warna untuk kita anak-anak muda untuk bisa mengikuti jejak, minimal mengikuti jejak beliau. Dan langsung saja Eja, saya berbincang-bincang dengan Eja, dan saya ingin sebelum kita mulai, saya ingin Eja bisa memperkenalkan diri. Walaupun mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin ada milenial belum terlalu tahu siapa sih Oman Awaludin itu, dan saya minta Eja silakan memperkenalkan diri di Positive Room kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oman Awaludin, seorang seniman, pemain organ, sekaligus vokalis. Saya rasa istri, anak perlu, keluarga atau rencana mungkin istri mau bertambah lagi mungkin aja. Oh belum, kalau untuk istri mungkin saya rasa belum. Istri belum, susah melupakan ya. Yang kemarin. Anak sudah ada sih. Untuk sementara sudah ada, tapi belum untuk rencana yang belum rencana yang jauh. Belum. Anak kemarin sempat ikut audisi anak, KDI juga. Kemarin ya Ferawati pernah di Liga Dangdut Indosiar. Liga Dangdut Indosiar. Hanya pertama saja tampil, satu kali tampil. Kalah di polling SMS. Polling SMS. Tapi paling tidak anak juga sudah bisa mengikuti jejak Eja ya sebagai seniman, dan tidak Eja benar-benar bisa mewarisi di sisi bermusik Eja untuk anak-anak di rumah. Terus yang anak berapa orang Eja? 2 orang. Anak 2 orang, satu putri yang paling kakak, yang kedua putra. Putra Rizal. Kalau putra sekarang posisinya sekolah sudah tamat. Sudah tamat SMA kemarin. STM di multimedia. Oh, multimedia. Terus rencana juga mau ikut bermusik juga? Atau mau Eja mengarahkan dia untuk musik? Untuk semua kayaknya bisa. Organ bisa, gitar bisa, nyanyi juga bagus. Oke. Berarti tinggal dipoles oleh bapaknya sebagai mentor, ya bisa jadi kita bisa memunculkan satu lagi musisi andal untuk Kabupaten Ende, khususnya. Mungkin saya mungkin berbangga ya sebagai orang Motopaga, karena Eja juga masih Eja saya juga yang asli Motopaga juga. Jadi ini ada kebanggaan buat saya, karena dari dulu saya kecil saya juga sering dengar Eja nyanyi. Saya punya kebanggaan bahwa ada beberapa lagu
Eja Oman nyanyi sempat membuat saya juga ikut sedih, kita terbawa dengan suasana. Dan ya sebenarnya banyak juga musisi-musisi yang bisa memberi warna dengan lagu-lagu Ende, Leo yang bisa lumayan ratingnya bagus. Nah Eja, saya mau tanya Eja, ini kira-kira selama bermusik ini kendala yang paling berat yang Eja alami itu apa? Terlalu banyak. Ya. terlalu banyak kendalanya. Terlalu banyak ya. Dulu sih yang susah itu produser. Cari produser itu yang susah. Banyak orang yang punya duit tapi dia tidak hobi menyanyi, tidak hobi di seni, susah. Untuk cari donatur biar kita bisa rekaman toh. Waktu itu kan masih kaset pita. Itu hasilnya lumayan sebenarnya. Hasilnya lumayan. Tapi beberapa kali saya rekaman ketemu dengan produser yang parah. Yang konotasinya hanya konsumtif. Setelah lihat uang, setelah lihat hasil, sudah mulai error itu ya. Mungkin pembagian itu yang pembagian royalti itu yang mungkin agak itu yang parah. Nah, ini juga merupakan kendala yang paling besar dari segi ketika kita sudah mau ikut masuk ke rekaman ya, kelas Eja ya, makanya saya sudah sampaikan di awal bahwa Eja ini legend itu berarti sudah bisa membuat lagu sendiri, menciptakan lagu sendiri dan menyanyikan sendiri, dan sudah masuk dapur rekaman berkali-kali, dan sudah banyak kaset atau edisi kaset yang sudah Eja keluarkan edisinya yang sudah banyak. Ini juga tapi selama dalam bermusik itu yang seperti Eja sampaikan memang kendalanya memang di produser ya, kita bagaimana kita mendekati waktu itu. Terus sekarang kalau kendala dari pribadi menciptakan lagu, terus menciptakan lirik dan lain-lain, itu ada kendala tidak? Kalau untuk buat lagu saya rasa tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada kendala. Sekarang kita bikin lagu sudah ada, tinggal mau rekaman. Harus cari dananya dulu. Ada dana baru bisa kita pergi ke Jakarta untuk rekaman. Saya beberapa lagu kan di beberapa album kan di Makassar. Album pertama di Larala itu di Makassar. Yang kedua di Makassar. Ada 4 album di Makassar, yang lainnya di sini. Lainnya di Ende. Momere. Berarti sekarang kita di Ende Momere sudah ada ya, jadi produser sendiri ya, sudah ada ya. Hanya dulu saja yang di Makassar aja. Dan menurut Eja, dari semua karya yang sudah Eja ciptakan atau Eja keluarkan yang mungkin sangat berkesan dan sangat booming, yang itu edisi berapa? Yang paling booming itu album pertama. Dari Larala. Dari Larala itu ya. Itu kira-kira penghasilan sampai berapa? Berapa kaset? 20.000 kopi. 20.000. Itu sepengetahuan saya. Tidak tahu lagi yang produser jual sendiri di luar kita itu. Itu 20.000 kopi ya. 20.000 kopi waktu itu. Satu kaset pita waktu itu 15.000. 15.000 ya. 15 sampai 20.000 kalau saya tidak salah. Kalau seandainya itu sudah lumayan besar sekali. 20.000 itu ukuran Nusa Tenggara Timur sudah rekor itu 20.000 dalam satu kali keluar. Tapi itu di luar daripada produsernya aja. Jadi kendala itu terus selama ini aja dari hasil yang didapatkan album pertama, kedua, ketiga. Nah itu kira-kira menurut Eja sukses secara karya, tetapi dari secara ekonomi bagaimana ya? Secara kehidupan ekonomi dan lain-lain di keluarga. Di ekonomi aman. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Pernah sih kalau dulu waktu kita rekaman awal itu. Album kedua, album ketiga mungkin kalau tidak salah. Itu kendala di. Kadang saya kalau keluar daerah, anak saya pasti sakit. Kalau saya berangkat rekaman pasti sakit. Itu kendalanya. Sampai sekarang? Sampai hari ini. Kalau saya keluar daerah pasti otomatis. Dua-dua itu harus ke rumah sakit. Itu sudah sering. Ini cobaan yang lumayan berarti ya kalau menurut saya. Cuman dari berapa album yang sudah saya itu makanya saya sebutkan legend itu karena Eja lagu-lagu Eja tidak ada yang tidak booming. Maksudnya selalu ada di tempat pesta atau di mana kita lewat rumah-rumah selalu diputar. Tapi kalau dari segi apa yang Eja dapat, Eja merasa puas tidak dari hasil karya yang sudah keluarnya banyak dengan puas atau tidak secara ekonomi kalau puas. Tapi sama saja. Percuma.
nama boleh booming, tapi tidak ada guna. Tidak ada guna. Ya, tidak ada hasil. Apalagi sekarang ini kan, YouTube. Lagu-lagu saya kan banyak di YouTube. Tapi bukan di channelnya aja? Bukan, saya belum punya channel. Belum. Saya kan rencana, saya mau minta tolong teman-teman, mungkin ada bisa teman yang lebih jago di komputer. Saya maunya saya bikin YouTube, minimal tidak bisa download. Hanya didengarkan saja? Iya, harus diputar online. Sama saja kalau kita buat lagu bagus, contoh kemarin si Tiger, Gambus, itu kan saya bikin musiknya. Tapi sama saja, percuma. Orang putar-putar offline. Dia download, simpan di HP, dengan diputar. Tapi alhamdulillah kemarin sekitar sudah 700.000 kali ditonton lagu itu. Jadi memang kendala yang zaman sekarang tidak sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan belum ada dunia online, kita masih bisa dapat royalti dari penjualan. Dulu belum ada flash disk, belum ada apa sekarang. Pokoknya belum ada lah. Dulu masih pita, aduh, lumayan hasil. Kalau untuk sekarang ini paling harap job saja. Job orang nyanyi. Kalau ada pesta-pesta undang, ya alhamdulillah 1-2 juta masih bisa pegang. Jadi ini saya tuh berharap sebenarnya dari hasil karya seni, karena kan tidak semua orang bisa diberi bakat oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa bermusik, punya suara yang bagus, punya keahlian bermusik, itu tidak semua orang. Dan Eja termasuk salah satu yang dianugerahi untuk punya kemampuan itu. Dan sayang sekali kalau saya kemampuan itu tidak mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat tentunya, karena ya Eja boleh menciptakan lagu, bisa menyanyikannya dengan indah, bisa membawa kita dalam suasana yang ikut ke dalam musik itu, tetapi kami mendengarkan secara gratis, kami bisa download gratis, dan orang lain bisa membuat di konten-konten YouTube mereka dari hasil karya Eja itu. Dan ya ini mungkin awal sebelum booming memang sempat ada undang-undang hak cipta itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi nanti kalau seandainya Eja, ya saya tawarkan kalau memang nanti Eja pengen buat YouTube, saya minta teman-teman, siapa tahu ada konten kreatif, kru-kru di sini bisa bantu ya untuk membuat channel sehingga konten channel itu tidak bisa di-download. Atau bisa didaftarkan di YouTube Premium bisa, supaya orang tidak bisa tidak bisa download. Terus apalagi di Joox, Spotify. Nah itu nanti kalau seandainya bisa aja kita coba jalur seperti itu. Karena jujur kalau seandainya kita bicara musisi di pinggir jalan tidak seperti ini. Kalau Eja kan memang sudah punya nama dan sudah mengeluarkan banyak hits, makanya tidak bisa kita anggap itu mudah. Makanya itu aja harapan saya, mungkin Eja tetap berkarya, jangan putus asa, dan kalau memang ada job-job ya pastilah nanti kita, orang kan pasti tidak mungkin lah tidak melihat dari siapa sih Oman Awaludin itu, orang yang sudah punya cukup nama sehingga bisa nyanyi di tempat acara dan bisa menghasilkan sesuatu yang pantas untuk kita nikmati. Terus Eja sekarang untuk bermusik lebih banyak aktif di mana sekarang Eja? Maksudnya genre? Bukan genre, maksudnya untuk bermusik sekarang ikut di nyanyi solo, undang atau nyanyi grup atau? Tergantung job. Kalau job untuk solo ya saya sendiri solo. Bawa anak buah Vera, Rizal. Kalau di grup, saya dengan Golgota. Salah satu player di Golgota ya. Di Golgota. Terus saya kemarin sempat lihat Eja menyanyi di Unfloor pakai seragam itu. Seragam. Itu grup Golgota. Grup Golgota ya. Oh, grup Golgota Voice ya. Berarti Eja sekarang masuk di Golgota Voice. Jadi berarti memang hidup kalau seorang musisi memang tidak bisa terlepas dari musik yang memang membesarkan nama besar Eja. Dan Eja, dari semua lagu yang menurut Eja paling berkesan itu lagu apa? Ada satu lagu, tapi lagu Larantuka itu. Lagu Larantuka, tapi itu yang berkesan ya? Iya, berkesan. Kalau Jangan oh jangan. Jangan oh jangan. Tapi saya minta Eja nyanyi lagu Endelio saja. Saya minta Eja album pertama Rila Rala ya? Rila Rala. Saya boleh minta Eja nyanyikan lagu Rila Rala untuk
teman-teman milenial spirit semua ya di Stream Podcast. Jadi selalu kita mendengarkan nyanyian merdu dari musisi legend dan idola saya. Maklum. Ini agak kaku main gitar. Oke. Suara agak parah. Ini live di studio yang bukan di tempat studio musik. Ini live di studio podcast. Ini udah seperti ini hasilnya. Apalagi kalau kita live di studio musik yang memang dispesialisasikan untuk bermusik. Ya, memang karisma itu memang tidak bisa jauh dari memang seorang yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa menyanyi. Teman-teman tadi sudah bisa mendengarkan apa tadi? Request ada lagu Rila Rala memang dari album pertama Oman Awaludin yang ya paling hits lah menurut saya lagu Rila Rala itu. Sempat sampai menelurkan 20.000 kaset itu Rila Rala. Sekarang aktivitas sehari-hari di rumah, Eja. Kira-kira Eja apa saja selain harus bernyanyi, Eja aktivitasnya apa? Kalau sekarang ini posisi lagi rehab perahu. Karena begini, saya rasa begini Eja. Kalau kita menyanyi kan mungkin umur saya rasa 50 tahun mungkin sudah tidak bisa menyanyi lagi. Tidak bisa menyanyi. Kalau untuk kita di Endes ini. Jadi karisma menyanyi itu hanya sampai batas kira-kira 50 tahun. Kalau lebih dari itu tidak akan mungkin lagi. Nyanyi biasa mungkin bisa. Jadi rencananya habis bernyanyi rencana di usia 50 tahun banting setir ke? Tidak juga. Sebenarnya tetap kita di musik. Paling ada saya main musik. Ada beberapa lagu kan teman-teman kan sering minta bantuan untuk aransemen, menciptakan lagu. Banyak lah. Banyak. Tapi jangan sampai Eja benar-benar habis dari nyanyi langsung banting setir di laut. Jangan sampai kalau Eja banting setir di laut, Eja hanya menyanyikan lagu-lagu untuk ikan-ikan di laut dan terus kami sampai menyanyikan. Tidak mungkin. Tetap. Jadi semoga yang di laut kan hobi. Hobi sampingan kalau memang kita perlu refreshing di laut. Mungkin ada ide-ide untuk menciptakan lagu dari laut, mungkin bisa kita kita keluarkan untuk bisa kita menyanyikan. Terus Eja, saya mungkin jujur saya dekat sekali ya dalam artian masih berkeluarga dengan Eja. Saya tahu apa yang sudah Eja jalani selama ini. Terus saya juga mungkin mengucapkan turut berduka karena istri Eja baru sudah 100 hari ya lebih ya sudah ya. Dari 5 September. Sudah 5 September kemarin tahun 2021 kemarin meninggal dan sempat di Kupang. Sering berobat di Kupang dan ini memang cobaan yang paling berat yang Eja rasakan di samping kalau Eja pas keluar anak sering sakit dan inilah cobaan buat kita tantangan. Jadi setiap kita pasti diberi ujian sesuai dengan batas kemampuan. Semoga Eja bisa melalui itu. Terus kira-kira Eja, saya mungkin tadi sebenarnya di awal Eja sudah sampaikan, tapi saya mau tanya lebih detail. Kayaknya Eja kapan nikah lagi? Nikah ini gampang nikah, tapi belum ada nih.
Belum ada. Belum ada. Sudah ada, hanya belum nikah. Sudah ada aja. Biasanya kan kita perlu di usia kita seperti ini, kita perlu ada pendamping. Justru kalau ada pendamping itu sangat memudahkan kita, apalagi orang seni. Orang seni itu ya biasanya membutuhkan. Intinya anak-anak sudah setuju. Kalau anak-anak belum setuju? Tidak mungkin. Eja tidak mungkin tinggal di rumah, pasti tidak akan Tidak masuk ke rumah. Belum bisa. Anak-anak sudah besar semua ini bahaya. Tapi alhamdulillah sudah. Alhamdulillah bisa ya, sampai sekarang bisa survive, anak-anak sudah besar. Sudah terima. Besar. Mereka sudah bisa menerima ya. Kira-kira calon istri orang Ende, orang Liau? Orang Ende. Orang Ende, bukan Liau, atau mungkin orang Jawa atau? Orang dari Matebale, orang Korea. Oh, Matebale orang Korea. Wah, saya doakan Eja semoga bisa amin. langgeng sampai pernikahan dan ya bisa memberi warna untuk Eja bisa lebih berkarya seperti dulu, bisa memberi Eja dorongan, support dan motivasi sehingga Eja bisa buat karya-karya seni lagi dan bisa dinikmati oleh pencinta musik di Kabupaten Ende khususnya dan juga mungkin Nusa Tenggara Timur lah secara garis besar. Dan harapan saya tetap Eja harus tetap bermusik dan kami juga menantikan karya-karya baru begitu ya. Terus rencana di tahun 2022 ada mungkin Eja mau menciptakan lagu baru atau apa? Lagu sudah ada. Lagu sudah dibikin. Kemarin kebetulan lagunya si Komarudin, Teger. Tapi irama-irama Melayu kan. Sudah ada tapi saya mau syuting bikin video klip ini. Dana belum ada. Dana belum ada untuk video. Itu lagu paling pertama saya rencana mau upload di YouTube. Di YouTube yang tahun 2022 ini. Oke. Semoga itu segera bisa direalisasikan. Nanti coba kita koordinasikan aja ya. Untuk ya seperti tadi mungkin ada sedikit-sedikit lah. Yang penting aja bisa survive, bisa melanjutkan karir bermusik. Dan tentunya ya kalau Eja sudah survive di bermusik, nah bermusik ini menjadi satu nilai konsumtif untuk Eja, ekonomi di dalam keluarga dan juga untuk anak-anak ya, tentunya untuk masa depan anak-anak juga. Dan seperti tadi Eja, saya ada sedikit dengar kalau lagu Melayu. Selain Eja menciptakan lagu Endelio, ada juga lagu-lagu bahasa Indonesia yang Eja ada ya, lagu bahasa Indonesia yang ada lagu, banyak lagu-lagu yang pop-pop Indonesia banyak. Saya rasa memang kalau seandainya pemusik dan bisa menciptakan lagu itu pasti banyak perempuan yang naksir. Karena orang yang bisa menciptakan lagu itu biasanya dia punya bahasa itu puitis semua. Jadi kalau perempuan dekat itu pasti langsung jatuh cinta. Makanya tidak salah kalau orang musik itu bisa banyak fans. Kalau banyak fans. Masuk akal. Karena setiap kalimat yang keluar dari seorang yang sering menciptakan lagu dan menyanyikan lagu biasanya itu sangat sangat puitis dan sangat membuat ya lawan jenis itu bisa terkapar. Tapi saya harap aja jangan sampai berlarut-larut dalam kesendirian. Kalau keluarga, anak sudah setuju, ya tidak ada salahnya kita mulai lagi bermusik dengan ditemani istri kan enak saja sambil minum kopi. Eja untuk yang saya mau request ini, kan Eja pernah bilang nyanyi lagu Melayu. Kalau seandainya ada lagu Melayu yang Eja merasa pernah nyanyi, saya minta coba. Lagu Melayu, yang mana yang baru? Yang baru. Yang baru belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. yang tadi saya sempat dengar di situ lagu Melayu yang ya paling tidak adalah warna lagu Melayu yang bisa kita dengar lagu Indonesia. Itu rencana mau bikin ulang videonya. Bikin ulang video klipnya aja. Musiknya juga bikin ulang. Tadi karaoke kan bikin karaoke. Sejak pertama ku jumpa kamu, kau bilang cinta kepadaku. Ternyata itu semua palsu, sungguh teganya dirimu. Begitu kejamnya hatimu kasih, engkau pergi bersama orang lain. Aku sangka ini semua terjadi, cintaku kau dustai. Cintaku kau dustai.
kekasihku, duhai pujaanku, aku terima kenyataan ini. Mungkin ini semua sudah takdirku, dan cinta bukan selamanya memiliki. Ku harap cukuplah aku seorang yang kau sakiti dan kau dustai. Semoga ini jangan terulang kembali pada orang lain. Wih. Kayaknya kalau seorang musisi kalau pegang gitar dan nyanyi, kami semua pasti akan dibawa dalam lagu yang diciptakan. Eja benar-benar saya harus mengakui kehebatan dan juga memang seni bermusik Eja memang di atas rata-rata. Makanya saya berharap Eja untuk tetap berkarya, tetap memberi warna musik-musik untuk menghibur kami, khususnya milenial, spirit, ada sobat milenial semua, dan juga tentunya masyarakat Kabupaten Ende, sehingga kami bisa menikmati karya-karya Eja untuk lebih survive ke depan, bahkan jangan cuma sampai 50 tahun, bahkan sampai selamanya Eja tetap, selama hidup di dunia Eja tetap menciptakan karya-karya musik. Nanti mungkin dinyanyikan oleh Ade Vera, atau nanti Rizal juga bisa melanjutkan karya-karya Eja Oman. Dan mungkin Eja, saya minta Eja sebelum kita mengakhiri sesi bincang-bincang kita Eja, saya minta Eja ada sepatah pesan-pesan yang mungkin Eja harus sampaikan ke anak-anak muda Kabupaten Ende, tentunya sobat milenial semua mungkin yang hobi musik atau yang senang mendengarkan musik. Mungkin Eja ada sepatah kata yang mau disampaikan, mungkin Eja sampaikan. Janganlah seperti itu supaya mengikuti jejak bermusik ataupun bisa lebih maju ke depan. Kalau untuk soal seni, teman-teman ini saya rasa sudah bagus. Untuk teman-teman di Ende rata-rata bagus. Ada yang gelap main gitar juga dia belajar bisa. Ada yang gelap bermain musik sih belajar. Sekarang tuh zaman YouTube kan canggih, lengkap. Belajar di FL Forte Love itu program. Jadi teman-teman termasuk Randi itu bisa main musik sekarang ini. Jadi harapan Eja untuk anak-anak muda? Intinya terus berkarya lah. Terus berkarya, ya. Agar terus maju begitu ya. Berkarya dan maju. Sobat milenial semua, inilah edisi bincang-bincang kita dengan musisi legend Kabupaten Ende yang sudah sangat kita kenal ya, sangat saya kenali dan saya kagumi dari karya-karya yang sudah diciptakan oleh beliau. Dan tidak bisa kita pungkiri memang seorang Oman Awaludin memang sudah kita tahu seperti apa orangnya, dan saya berharap dari sobat milenial semua kita dapat memberi dukungan, motivasi dan support, karena beliau juga masih tetap berkarya di musik, walaupun sekarang seperti yang beliau sampaikan banyak kendala dan cobaan, tekanan sekarang dengan industri musik yang sudah serba digital, serba gampang mendapatkan musik, walaupun dia menciptakannya agak susah, tapi kita mungkin dapat memberi sesuatu sentuhan sehingga beliau bisa tetap berkarya dan tetap terus eksis. Ya, siapa tahu kalau kita punya kegiatan, acara-acara, mungkin dapat mengundang beliau untuk bisa mengisi acara di rumah dan mungkin tempat-tempat yang sedang menyelenggarakan acara-acara khusus atau party atau seperti apa, sehingga beliau bisa eksis dan dapat terus berkarya untuk Kabupaten Ende. Dan kebahagiaan memang tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate tahun ote. Ciao.